nggak jadi ketemu karena kita berdua masing-masing sih ada tugas Sibuk ya. gitu. Jadi belum ketemu. Tadinya kalau ketemu kemarin tuh aku juga pengen pengen ngobrol walaupun sebetulnya tidak ada kapasitas aku untuk ngobrol sampai sejauh itu, tapi kita mengesampingkan dulu baju kita sebagai pengacara lah, kita kita Iya. kita kita ini sebagai Friend orang-orang to friend ya, terdekatnya Bang. kita Nurjani lah, betul gitu. Hmm. Tadinya aku pengen ngobrol tuh, pengen ngobrol sampai di mana sih maksudnya, eh, walaupun dengan sangat berat hati aku mau ngobrol masuk ke situ, terkait masalah di kejaksaan seperti apa gitu loh. Karena aku sendiri Kejagung Jaksa Agung Muda Pidana Militer itu temen aku bintang 3 kan gitu loh. Cuman kan aku mau ngomong ke situ kan nggak enak karena posisi aku kan bukan lawyernya Nikita Mirzani, takut tersinggung Iya. kan gitu loh. Tadinya mau dari hati ke hati aja ngobrol di luar konteksnya sebagai pengacara lah, kita lepas dulu baju kita masing-masing sebagai pengacara gitu. Udah sampai di mana Ya sih lebih tepatnya prosesnya? sharing ya Bang ya. Iya betul, Lebih tepatnya sifatnya sharing. sharing-sharing aja. Betul, sifatnya sharing-sharing aja. Tapi ternyata hari ini pun aku belum bisa ketemu juga dari pagi kan aku udah keluar rumah. Ini sekarang baru mau kembali ke rumah malam-malam. Jadi belum bisa komunikasi juga sama Bang Fahmi gitu. Dan makanya kalau kalian Padahal bisa ngobrol Bang, dengan kemarin Bang Fahmi itu sendirian di pojok loh Bang, sama anaknya doang. Hmm, Kemarin ya, dia ada di pojok yang lorong itu loh, lorong yang depan pas ruangan 5 itu loh Bang. Ruangan 5 ya, kan ada ya. lorong ke sana tuh. Ya, Itu dia ada sendirian mediasi. di sana tuh. Ya ada mediasi, ruang mediasi di pojok sana itu. Iya. Iya, itu dia di sana dia tuh. Kemarin sendirian. Ya, aku mau Ya, itu Oh, dia nyamperin. nyamperin. Kak, nggak Kalian enak mau banyak ada anaknya yang lawyer itu, terus ada satu Oh anaknya yang laki-laki. lawyer tuh yang pakai jilbab hitam itu ya? Ya, itu anaknya, itu anak. Oh itu anaknya. ya Pinter. karena saya tahu track recordnya beliau ini orang-orang baik banget. Bang Fahmi itu orang-orang baik banget loh. Orang Ya, sabar banget, Bang. Orang paling Dia sabar. sabar Bang, sabar baik diam tapi sekali gebrak ya seperti ini ya Bang ya. itu pengacara yang ahli tahajud itu. Setiap malam tuh dia bangun itu. Keren itu. Sama Prof Haris Atur tuh mereka sering ngobrol ya setelah tahajudan. Jadi luar biasa tuh, orang keren banget tuh. Agamanya bagus. Jadi pasti dia totalitas lah berjuang buat Nikita lah. Kan Bener, sampai juga sampai kan minyak beliau juga wangi aja, berjuang. minyak wangi sembayang, Bang. Iya, betul. Kan Dia selalu pakai religius. minyak wangi sembayang. Dia religius banget dia, Bang Fahmi. Iya. Tuh. Mambel Jadi lu kenapa Mambel? Gelisah amat. Amel nggak mau nanya sama Pak DJ. Mamel nggak mau nanya sama Pak DJ. Bang Paling- kita jajan Bang. Kan udah tebak tuh. Gua udah tebak dia. Kalau nggak ngajak goyang ke HW, minta juang jajan. Jajan Bang malam minggu Bang. Kayak Mambel gini kok udah inisial gelisah tuh. BS. Dia udah Lagi nggak gelisah dagang dia Bang tuh. gitu. Dia udah gelisah banget, dia udah gelisah banget pengen keluar tuh. Tengok aja tangannya tuh. Tuh. Ntar jam 12. Aku, Dia jam maaf 12 sudah teman-teman. caw dia. Teman-teman aku mau nanya lagi Bang DJ. Maaf nih Boleh. punten pisannya. Eh, aku mau dengar tanggapan Pak DJ tentang statement 50-50. Bisa dijelasin Pak? Oke, 50-50 itu ngawur ya, statement ngawur lah itu. Jadi harusnya pihak pengacaranya RG tidak boleh berstatement seperti itu, ya kan? Karena dalam teori hukum keperdataan itu siapa yang mendalilkan maka dia harus bisa membuktikan gitu loh. Jadi karena kita adalah negara hukum, ya kan? Biarlah harusnya mereka menjawab secara elegan aja. Biarlah proses hukum ini berjalan dengan baik, ya kan? Jadi dia nggak boleh menjawab ini 50-nya nanti biar yang mengganti kepolisian, 50-nya 50 M-nya mengganti kejaksaan.
itu jawaban-jawaban yang kalau menurut aku jawaban-jawaban nyinyir gitu. Jawaban-jawaban Enggak sih bang, yang tidak itu jawaban seharusnya yang disampaikan oleh seorang pengacara yang notabene di dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat dia adalah penegak hukum. Jadi nggak enggak boleh. sih bang. Ya. Bang, dia teringat waktu itu nawar aku 50 gitu. Itunya itu bang. Tapi itu sebenarnya ini loh bang, sebenarnya itu statement jebakan loh bang, gitu. Jadi Iya, jadi- Enggak sih, memunculkan asumsi-asumsi mereka liar. enggak, gitu. Jadi, mereka itu cuma mau bikin asumsi bang, padahal mereka tahu jadi tergugat dan betul, turut jadi- tergugat itu berbeda. Tergugat itu adalah orang yang memang harus bertanggung jawab. Turut Yes. tergugat itu adalah orang yang ikut Betul. dalam proses tersebut, dan mereka Yes. itu cuma diperiksakan prosesnya saja untuk membuktikan bahwasanya yang tergugat ini bersalah apa tidak terkait proses itu, sehingga dia merugikan yang menggugat. Oh, betul, pinter banget ini jawabannya, luar biasa ini. Udah bisa Tapi jadi tapi masalahnya statementnya itu, Keren, statementnya itu keren. menumbuhkan Jawabannya asumsi keren liar ini. bang, gitu loh. Dari statement itu kan menumbuhkan Makanya. asumsi liar, jadi berbahaya sebenarnya. Malah Ya, aku malah aja dia bingung. bilang katanya duit itu modus katanya. Gila ya memang ya ngomongnya sampai kayak gitu, modus katanya. Ya. Maaf lagi nih, Pak DJ. Kira-kira nih, karena kita kan bukan orang hukum ya. Kami ini bukan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Kami itu cuma awam ya, masyarakat biasa lah. Untuk statement-statement yang menggiring seperti itu, ada kode etiknya nggak? Ya gini, seharusnya tidak pantas disampaikan oleh seorang pengacara yang notabene dia lagi mewakili hak-hak dan kepentingan hukumnya si RG sebagai tergugat gitu loh. Jadi harusnya dia menyampaikan secara normatif saja gitu loh. Secara normatif saja, jangan sampai juga dia kepancing-pancing atau netizen gitu loh, dia dengan menyampaikan itu pernyataan yang sangat memalukan kalau menurut saya gitu loh. Pernyataan yang sangat memalukan disampaikan oleh seorang penegak hukum, dalam konteks ini adalah pengacaranya RG. Kayak dia nggak tahu konteks ya, kayak dia nggak tahu konteks. Ngaco lah itu udah. Dia nggak Ngaco tahu, lah itu, nggak ngaco. tahu. Gimana ya bang? Sorry aja ya bang. Dia memahami surat aja nggak bisa bang. Ya, kalau aku Itu harus lihat dia kan diakui. pengacara dia lebih ke pengacara ini loh, masyarakat yang SPSI gitu loh. Pengacara buruh. Masalahnya gini loh Enggak bang, sih. masalahnya mohon maaf ya Bang. bang DJ ya, itu kan sekarang warga kita itu kan juga banyak yang pinter lah ya, maksudnya dalam belajar segala macam. Cuman statementnya itu akan menimbulkan stigma-stigma negatif loh. Betul, pasti itu. Pasti. Bang, tapi bang sekalipun dia mau pengacara bagaimanapun bang, pasti sebagai pengacara sebelum dia jadi pengacara itu dia kan anak belajar ya, magangnya. Pasti dia tahu itu, dia belajar. Kalau aku melihat ya bahwasanya ketika dia kuliah itu membaca buku hukum itu jelas gitu. Nah dia praktekkan lah di saat dia magang gitu. Masa itu aja pun dia nggak paham gitu loh. Yang aku kesedalkan gini loh, jangan ketika kamu mengeluarkan statement yang terakhirnya orang bisa menilai, oh ternyata ini pengacara begini ya, Nah. gitu ya. Yes, Itu betul. yang kasihan. Nah kalau bisa itu gini, terlalu banyak press conference pun jangan lah, lawyer ya. Kurangin begitu, karena apa? Kamu bisa kejebak dengan statementmu sendiri gitu loh. Nah, Nanti ini Bener dikit-dikit- sekali itu. Betul. Dikit-dikit press conference, entah itu apa gitu loh. Akhirnya apa? Dia bawa tuh banyak-banyak, dia di sebelah udah kayak apa gitu ya. Kasihan loh sebenarnya. Dan aku Iya. berharap gini ya, buat abang pengacaranya Ibu RG ya. Sudah bang, sampaikan gini kayak normatif tadi. Kita ikutin proses ini karena apa? Yes. Ini kan laporan ada ya. Berarti kan kita sebagai orang yang taat hukum, bahwasanya klien kita ini orang yang taat hukum, kita ikutin. Nah, keluar statement lagi ini. Nah, gua nggak perlu hadir kalau perdata. Karena kan udah ada pengacara gua. Kagak, kalau lu tergugat harus hadir. Lu harus terangkan di situ. Iya makanya dia nggak paham betul. Harusnya yang paham betul kan di sini adalah pengacaranya.
Pengacaranya yang harus menyampaikan kepada prinsipal tergugatnya, contoh dalam konteks ini adalah RG, ya kan? Ya Bu, pokoknya kita harus hadir, kita menghormati proses hukum. Karena di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016, ya kan, wajib para pihak dalam konteks ini adalah pihak prinsipal ya. Prinsipalnya ini adalah Nikita Mirzani sama RG. Jadi mereka berdua ini wajib hadir gitu loh, wajib hadir. Nanti akan duduklah di dalam satu proses ruangan mediasi gitu loh. Sebelum masuk ke dalam substansi pokok perkara, bagaimana pembuktian di dalam proses persidangan. Jadi ini adalah fasilitas yang dikasih oleh negara gitu loh. Kenapa sih harus sampai ribut-ribut kalau memang bisa diselesaikan secara baik-baik misalkan, kayak gitu. Jadi akan selalu dikasih kesempatan oleh negara dalam konteks ini adalah pihak pengadilan memberikan waktu kepada masing-masing prinsipal. Jadi tidak bisa diwakilin oleh pengacara. Tidak bisa hanya diwakili oleh Bang Fahmi ataupun pengacaranya dari pihak RG. Jadi RG-nya sama Nikita Mirzaninya harus hadir. Dihadirkan. Iya, harus dihadirkan. Jadi di situ akan lebih terang. Kalau misalkan memang mereka deadlock, ya silakan udah kembali kepada lawyernya masing-masing. Karena nanti di ruangan mediasi itu kita sebagai pengacara, baik dari pengacara Nikita Mirzani maupun RG, NM maupun RG, itu semua akan keluar. Jadi di situ hanya duduk hakim mediator, ya kan? Mediator sama prinsipal baik NM maupun RG. Jadi mereka bertiga tanpa harus didengar oleh kuasa hukumnya. Nah itu akan dikasih kesempatan sampai 3 kali tuh. Jadi kemarin kan baru sekali tidak hadir, ya kan? Nanti akan dikasih kesempatan kedua tidak hadir, akan dikasih kesempatan ketiga udah dikasih kesempatan terakhir dia tidak datang juga, tidak menghormati proses hukum, maka akan dilanjutkannya bisa dalam konteks putusannya nanti first take atau tetap diwakili oleh kuasa hukumnya udah masuk ke pokok perkara pembuktian gitu. Tapi dari situ udah bisa kelihatan sama hakim, berarti mereka tidak ada itikat baik. Jadi ada melemahkan tergugat lah gitu. Di situ kelihatan artinya tidak ada itikat baik. Tidak ada itikat baik dia untuk menyelesaikan persoalan ini. Berarti kan ada apa? Berarti kan ada ketakutan, ya kan? Kalau memang benar dia harusnya dihadapi dong dengan gentle, ya kan? Iya, betul. Dia akan bahas lah di situ di depan hakim mediator kan. Iya, memang saya meminta NM misalkan untuk mengiklankan produk-produk saya kontak melalui mail atau apalah gitu kan. Dijelasin aja di sana. Gitu, karena perjanjian ini kan bisa tertulis dan juga bisa tidak tertulis. Kan ada tentunya saksi-saksi, ada petunjuk-petunjuk awal, ya kan. Nah, gitu. Kalau aku sih menelaah gini ya Bang, seharusnya mereka itu nggak menyadari. Awalnya kan mereka itu kan pengen merekam itu kan supaya barang bukti bahwasanya mereka untuk diperas. Ternyata kalau menurut pandangan aku itu barang bukti yang ternyata mereka kelihatan gitu loh. Kalau mereka itu yang mencari orang, yang menawarkan begini, yang menawarkan begitu hingga keluarlah nilai. Nah, jadi aku agak bingung ya. Kenapa nggak dibicarakan dulu dengan lawyer yang benar-benar mumpuni ya untuk mengetahui itu sebelum bertindak gitu loh kalau menurut aku. Yes, harusnya begitu. Iya. Harusnya dibahas dulu ini buktinya sudah mumpuni nggak. Nah, kalau aku nggak menyalahkan Mpok Lela ya, karena mereka itu pasti sudah bekerja, yang namanya setiap warga negara melapor pasti mereka akan menerima itu gitu. Betul, itu nggak boleh menolak laporan, betul. Nggak boleh menolak. Nah, mereka akan bekerja keras untuk itu gitu loh. Ya, mereka akan menentukan tuh bagaimana ini. Terus aku nggak mau membahas yang bagaimana. Ini proses sudah berjalan. Mau mundur masuk jurang. Udah mau maju masuk ke kawah gunung berapi, ya udah menang jadi arang itu menang jadi arang kalah jadi debu sama aja, kagak ada gunanya. Makanya sebelum bertindak alangkah baiknya dipersiapkan dulu, konsultasilah dengan orang yang memang mumpuni sehingga kamu tidak salah langkah, dan tolong bijaksana. Iya, makanya
Betul, betul. Iya. Itulah kadang-kadang makanya kenapa jangan sampai salah pilih pengacara kan itu, karena tidak semua pengacara punya kualitas kan. Apalagi di era-era sekarang ini kan banyak, mohon maaf itu, banyak pengacara yang instan, ya kan? Karena semenjak 2015 ke atas itu untuk menjadi seorang pengacara kan mudah banget gitu. Kalau di zaman-zaman kita dulu kan sulit untuk menjadi pengacara itu. Dari 8.000 yang ikut tes jadi pengacara, yang lolos paling cuman berapa 10%-nya kan gitu loh. Makanya Jadi Bang, kualitas. Dan enggak kalau sekarang makanya ini makanya kalau dulu beda. Abang bernyanyi, kalau dulu akan bernyanyi, begitu sulit jadi pengacara gitu kan. Bener, Ya, bener, kalau kalau aku bener sih itu. berprinsip gini ya. Semua pengacara itu seharusnya semakin punya case ini makin belajar. Karena sebagai pengacara kalau menurut pandangan aku itu tidak akan berhenti belajar ya. Betul, Karena betul, apa? betul. Case by case itu akan menambahkan unsur baru buat mereka. Ternyata ini bisa dihubungkan dengan ini. Jadi memang ya Yes. itu. Jadi belajar itu bukan di saat kita punya case saja, tapi ketika orang kayak gini lah, Bang Fahmi gitu kan. Nah, oh kenapa dia mengambil ini? Kenapa dia nggak ngambil pra peradilan? Kenapa dia harus ngambil one prestasi? Ya kan? Nah, coba ditelaah dulu, pasti ada gitu. Kenapa? Ya karena memang kalau menurut aku awalnya aku tuh pengen banget itu dilakukan pra peradilan untuk apa? Melihat prosesnya. Tapi Bang Fahmi itu berpikir berbeda. Aku setuju banget dengan one prestasi ini. Cuman yang terjadi sekarang masyarakat, bukan masyarakat sih, orang-orang pintar malah ya. Itu kayak mau mengalihkan isunya itu bahwasanya one prestasi itu salah dilakukan, orang-orang pintar itu lakukan, orang bego ya nggak tahu juga sih. Terima kasih. Jadi ya mereka bilang itu salah begini. Lama-lama gue lihat ini orang-orang pada nggak paham kali ya. Tapi ya sudahlah, karena ketidakpahaman dan ketidaktahuannya mereka akan berkoar-koar. Ya si Mambel kemana? Udah lari dia. Udah jamnya Pergi ini. dia, Mak, pergi. Jam 12 jadwal dia. Jadwal dia jam 12. Tapi ya itulah Ortega ya. mana Ortega? Mental dia. Janjian sama Mambel. Izin turun bentar guys. Oh. Jadi gitu kalau menurut aku sih semua pengacara itu pasti ingin meningkatkan pengetahuannya ya. Jadi tolong kalau pesan aku sih jangan terlalu banyak press conference deh. Aduh, pusing kepala gue dengernya. Omongannya aduh, hati-hati dengan press conference. Kalau aku Bener. lihat sih Bang Fahmi ini pengacara yang juga punya kredibilitas. Dia nggak mau ribut sama polisi kalau menurut aku ya gitu loh. Jadi Ya, dia bukan tipe pengacara yang mau ibaratnya mau perang dengan penegak hukum lain. Kita ini kan berempat ini, pengacara, kejaksaan, hakim, ya kan, sama kepolisian ini kan kita 4 pilar penegak hukum yang harus bersinergi. Hanya kewenangan dan tupoksi kita kan berbeda. Kalau pengacara adalah penegak hukum yang mewakili hak-hak dan kepentingan hukum masyarakat, baik yang masyarakat kecil maupun presiden, ya kan, tukang beca sampai presiden. Nah, kalau kepolisian mewakili dia penegak hukum yang mewakili kepentingan pemerintah kan, gitu. Nah, jadi kejaksaan mewakili pemerintah, kadang dia mewakili negara karena dia bisa duduk menjalankan dua tupoksi sebagai pengacara negara ataupun dia sebagai mewakili pemerintah gitu. Nah, kalau hakim jelas dia mewakili negara kan. Nah, jadi kita ini sebetulnya 4 pilar penegak hukum yang masing-masing mempunyai tupoksi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Itu konsep dasar ya gitu loh. Nah, kalau aku ngelihat dari Bang Fahmi sendiri, beliau orang yang nggak mau ribut dengan, mohon maaf, dengan polisi gitu kan. Karena kalau kita mengajukan pra peradilan, otomatis kan kita sebetulnya menyerang institusi Polri gitu loh. Menyerang institusi Polri, dalam konteks ini Polri kita anggap menyalahi prosedur di dalam proses penangkapan atau penahanan seorang Nikita Mirzani yang menjadi ininya gitu, objeknya gitu. Jadi kalau aku lihat dia kenapa nggak mengambil jalur pra peradilan, dia nggak mau berbenturan dengan pihak kepolisian secara langsung, itu sih. Nah, kalau dengan gugatan perdata ini dia akan lebih terhormat, dia lebih elegan. Karena nanti putusan perdata itu bisa menjadi payung hukum
bisa menjadi bargaining juga di konteks kasus pidana yang sekarang dihadapi oleh Nikita Mirzani, karena baik perdata maupun pidana sama-sama adalah putusannya kan hakim, di mana putusan hakim itu asas hukumnya jelas, res judicata, properet atau habetur. Putusan hakim itu apapun bentuknya itu harus kita patuhi dan harus kita jalankan. Seandainya dalam putusan keperdataan nanti hakim mengatakan bahwa memang RG adalah bersalah, dia telah melakukan satu perbuatan wan prestasi, maka itu bisa menjadi payung hukum putusan tersebut untuk kita bawa ke proses pidana yang sekarang lagi dihadapi oleh Nikita Mirzani. Jadi sangat pengaruh itu sih kalau aku melihat gitu. Bagus Bang Fahmi. Iya, bagus Dia sih. soft, dia nggak mau terlalu kelihatan apa namanya menyerang Polela gitu loh, menyerang institusi Ya, Polri. keren sih Bang, kalau menurut aku Bang Fahmi Bagus. itu diam-diam tahu-tahu bikin gebrakan yang bikin dia langsung ketar-ketir kan sebelah. Bagus tuh. Gitu. Dan dia juga orang yang nggak mau koar-koar. Itu. Nah, jadi langkah dari Bang Fahmi sih udah bagus banget lah gitu. Udah keren. benar ya Bang ya? Udah benar. Sekarang aku lihat kan Nikita Mirzani kan juga dari zaman dulu sampai sekarang kan dia tidak pernah ganti pengacara kan. Padahal kita tahu bahwa Betul. Nikita Mirzani kan juga cukup dekat dengan senior kita Bang Hotman Paris gitu kan. Iya. Tapi kan dia tetap masih menggunakan Bang Fahmi. Fahmi. Artinya Bang Fahmi ini udah bener-bener melekat lah dalam apa, Percaya Bang. udah trust betul. Seperti saya dulu, saya sampai hampir ya sampai sekarang saya masih dipercaya sebagai pengacaranya Yusuf Mansur, kayak pengacaranya Musdalifah kan kita jadi hubungannya udah bukan hanya sekedar antara pengacara dengan kliennya, tetapi udah seperti keluarga kan. Nah itu yang Iya, aku lihat dari Bang Fahmi gitu loh. Artinya Iya. nggak hanya semata-mata dilihat dari sisi money oriented ya, tetapi bagaimana kita menjiwai peran kita, profesi kita sebagai seorang pengacara, tetapi juga seperti keluarga gitu. Jadi kalau udah bicara seperti keluarga itu benar-benar bisa totalitas gitu loh. Itu Iya, benar. kalau aku lihat dari Bang Fahmi itu. Kayak ngurusin anak-anaknya atau memperhatikan anak-anaknya itu dia totalitas banget ke anak-anaknya Ami. Betul. Ya, the Ya, best lah semoga pokoknya. besok ada titik cerah ya. Nah, kita lihat aja. Aku juga mungkin mohon pamit, bentar lagi nyampe rumah. Iya, siap. Jalan. Terima Abang di kasih, Jakarta kita udah mana? bisa sharing. Bang Aku Ijen di Jakarta mana? di Cibubur. Aku sebetulnya deket rumah Bang Fahmi, deketan sebetulnya. Dia di kota Oh, wisata. Ya udah. Ya. Nanti kalau Oke, ketemu siap, makasih. kalau nanti ketemu sama si Ratu Tenggo lagi di itu, ya udah ketemu lah ngopi-ngopi ya kan. Terima Oke. kasih Abang sudah hadir di tempat ini. Oke, Semoga sama-sama. berkah, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Yuk, Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Ini Mak Lafida kenapa?